Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Podtubers. Podtuber, podcast about tuberculosis. Ini adalah sebuah podcast memiliki konten tentang edukasi, informasi, dan update terbaru tentang tuberkulosis. Dan di episode pertama ini, saya Dr. Zulfan Manurung selaku Senior Medical Advisor PT Otsuka Indonesia. Dan di tanggal 24 Maret 2025 ini tepat diperingati sebagai World TB Day. Dan kita sudah kedatangan Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Beliau adalah seorang pakar di bidang respirologi dan tuberkulosis. Dan beliau sudah menerbitkan banyak sekali publikasi dan sudah cukup banyak pula posisi yang diduduki oleh beliau, baik itu di nasional maupun di internasional. Kita akan sambut Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Selamat siang, Prof. Ya, Mas. Selamat siang. Ya, baik, Prof. Jadi, saat ini kita tahu, Prof, tanggal 24 Maret ini akan diperingati sebagai World TB Day. Dan tentunya ini banyak sekali hal yang bisa kita petik dari satu hari di 24 Maret ini tentunya ya, Prof, ya. Dan seperti tadi sempat saya singgung di depan bahwasanya banyak sekali pengalaman Prof baik di nasional maupun di internasional tentang tuberkulosis ini, Prof. Kira-kira apa yang bisa diambil dari pengalaman yang sudah Prof dapatkan tadi di global, di internasional tentang manajemen atau kemudian strategi dalam hal eradikasi TBC di Indonesia dan di dunia ini, Prof? Oke, kita mulai dengan 24 Maret dulu ya. Jadi kenapa 24 Maret ini diperingati sebagai World TB Day atau Hari Tuberkulosis Dunia? Karena pada 24 Maret tahun 1882, penemu kuman tuberkulosis ini mempublikasikan hasilnya. Nah, yang menemukan namanya Robert Koch. Dia mempublikasikan hasilnya di Ikatan Dokter Jerman pada waktu itu, pada 24 Maret. Pada waktu itu tidak seperti sekarang tentu saja. Tuberkulosis masih merupakan penyebab kematian penting di Eropa, sehingga temuan dia itu katakanlah ya wah pada waktu itu ya, dan dia belakangan kemudian juga mendapat hadiah Nobel dan sebagainya. Nah, 24, karena itulah maka kemudian belakangan ini 24 Maret kita peringati sebagai hari tuberkulosis sedunia. Itu poin pertama. Poin kedua, tapi ini nggak baru, saya terus terang sudah lupa berapa kali peringatan ini sudah ada. Yang jadi masalah buat saya adalah setiap tahun kita bikin peringatan. Tapi tuberkulosisnya nggak hilang begitu ya. Jadi peringatan terus menerus, dan mestinya peringatan yang kali ini menjadi momentum yang lebih baik lah agar tuberkulosis itu betul-betul bisa tertanggulangi di dunia. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kalau bicara dunia, jadi gini, setiap tahun WHO itu mengeluarkan laporan, namanya Global TB Report. Nah, Global TB Report itu biasanya keluar pada akhir tahun. Jadi karena itu Global TB Report 2025 belum keluar. Yang sudah keluar adalah Global TB Report 2024. Dan itu keluar bulan Oktober. Dan ada data di situ, ada beberapa data di situ, baik data dunia maupun data Indonesia, nanti sedikit banyak kita bahas. Nah, kalau untuk dunia, ada dua yang dia sebut di awal begitu, dan ada kesimpulannya. Yang pertama, jumlah kasus tuberkulosis setahun itu sesuai dengan report yang terakhir itu ada 10,8 juta di dunia. Dan angka itu naik karena di tahun 2020 baru 10,2. Jadi dari tahun ke tahun angkanya masih naik begitu. Itu satu. Dan yang kedua, yang meninggal akibat tuberkulosis di dunia dalam setahun nih, dunia nih ya, 1,25 juta orang. 1,25 juta setahun. Kita tahu COVID itu menimbulkan kematian 4 juta sekian, hampir 5 juta, hampir 2 sekian tahun. Dan sesudah itu dia tidak ada lagi. Ada, tapi kan jarang sekali kan. Sementara ini 1 juta terus-terusan. Udah berapa tahun terjadi dan mungkin masih akan terjadi beberapa tahun. Karena itulah orang bisa bilang, jangan-jangan tuberkulosis ini memang punya dampak yang jauh lebih besar daripada even COVID yang begitu heboh dan menyedihkan. Nah, dengan dua data ini bahwa masih ada peningkatan kasus dan yang meninggal juga masih banyak sekali, maka bukan kesimpulan. Ya, WHO menyampaikan bahwa kalau gitu target kita mau menghentikan epidemi tuberkulosis itu nampaknya masih jauh. Memang ada upaya, ada perbaikan, tapi kayaknya masih jauh. Jadi karena itu selalu disebut kita perkuat lagi, tapi ya itu gambaran yang nyata ada di dunia. Kalau kita ke Indonesia, maka ada beberapa yang disebutkan dalam laporan itu. Nomor satu,
saya kira sudah banyak diketahui bahwa disebut bahwa kita nomor 2 penyumbang kasus tuberkulosis terbanyak kedua di dunia. Ini posisinya kayaknya turun naik Iya, tapi sebenarnya ada satu yang jadi penyumbang kasus terbanyak di dunia itu sesuai dengan jumlah pasien ya. Nomor 1 kan India, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Tiongkok, kemudian China. Tapi kan sesuai jumlah, jadi jumlahnya yang banyak sekali di India, kita nomor 2. Tapi kita mesti ingat bahwa India dan Tiongkok itu penduduknya 1 miliar lebih. Jadi kalau kita mau bandingkan jumlah kasus tuberkulosis dibandingkan jumlah total penduduk di satu negara, maka perbandingan kita bukan tidak mungkin bisa lebih tinggi dari India atau dari Tiongkok, karena mereka pembaginya kan lebih banyak ya, 1,2, 1,3. Jadi itu poin pertama. Nah di dalam cerita Indonesia nomor 2 itu 10% dari kasus tuberkulosis di dunia itu ada di Indonesia. Maksudnya kasus baru per tahun. Jadi kalau tadi 1,08 juta itu, maka di Indonesia ada 10,8 juta maksud saya di dunia, maka di Indonesia ada 1,0 sekian juta kasus baru setiap tahun. Kalau di saat di dunia ada 1,25 juta kematian, di kita ada 125 ribu kematian. Jadi itulah kenyataan yang masih kita hadapi. Itu poin pertama. Poin kedua, tuberkulosis ini ada tiga aspek yang selalu biasa. Nomor 1 tuberkulosis saja. Yang kedua tuberkulosis yang dengan resisten obat. Nah, ada yang namanya MDR, ada yang namanya rifampicin resistant. Dan yang ketiga adalah tuberkulosis dengan HIV/AIDS. Jadi selalu ada 3 itu dikelompokkan. Nah, WHO juga membuat daftar negara mana saja yang tinggi tuberkulosisnya. Keluarlah Indonesia itu satu. Kemudian juga dia membuat daftar negara mana saja yang tuberkulosis MDR-nya bermasalah. Masuk Indonesia juga. Indonesia masuk juga situ. Dia buat lagi daftar ketiga negara mana saja yang tuberkulosis HIV-nya bermasalah. Indonesia masuk juga. Jadi ada beberapa negara yang tiga-tiganya kena, tiga-tiganya masalah. Jadi TB doang masalah, TB MDR masalah, TB HIV masalah. Dan negara-negara itu, misalnya saja Indonesia, India, Tiongkok tadi, tapi ada negara seperti Mozambik, ada negara seperti Zambia, Myanmar juga. Jadi memang untuk kelompok itu kita tidak bagus lah. Masuk dalam kelompok yang tiga-tiga masalahnya itu sekaligus ada. Ya, jadi pertama memang jumlah kasusnya 10% tadi itu. Yang kedua kita punya 3 masalah itu. Nah, yang ketiga, kan tadi saya sampaikan itu 10,8 tuh angka yang terakhir itu sebenarnya naik dari tahun sebelumnya. Dan mereka membandingkan angka 2020 dengan angka yang 2024 itu. Walaupun 2024 itu kan menggambarkan angka 2023 sebenarnya. Saya lupa kalau nggak salah 2020 10,2 naik jadi 10,8. Nah, kenapa dia naik? Karena ada sumbangan dari 3 negara. Termasuklah Indonesia lagi di situ, masuk situ, gitu ya. Jadi itu poin ketiga. Jadi poin pertama jumlah kasusnya besar, poin kedua masuk 3 kelompok itu, dan poin ketiga kita menyumbang ke peringatan kasus tinggi. Itu 3. Yang keempat, seperti kita ketahui untuk penyakit apapun juga, kalau ada pasien tentu harus ditemukan dan kemudian diobati. Nah, untuk tuberkulosis ini kenapa dia tidak hilang-hilang? Karena dari kasus yang ada, yang ditemukan itu belum semua dari yang harusnya ditemukan. Jadi ada perkiraan jumlah kasus sekian. Kita mesti temukan sebanyak mungkin tentu saja. Nah, jadi ada gap antara kasus yang ditemukan dengan kasus yang diperkirakan ada berfenomenon. Ya, gap ini ada beberapa negara yang besar. Salah satu di antaranya Indonesia lagi. Itu yang nomor 4. Dan untuk yang 5 yang terakhir, gap yang sama juga terjadi buat yang MDR sama RRR tadi itu. Ya. Nah, gap itu juga ada dan gap yang ada itu Indonesia juga. Jadi itulah kalau dari gambaran laporan terakhir, itulah setidaknya 5 masalah yang kita hadapi, walaupun memang sudah ada kemajuan dari waktu ke waktu. Jadi kira-kira begitu situasi yang ada, plus memang secara umum tuberkulosisnya sudah kita kenal sejak hampir 150 tahun kan, 1882, tapi sampai sekarang masih belum tereliminasi begitu. Perfect. Baik Prof, jadi kira-kira nih Prof, secara praktikal gitu ya, jadi yang kira-kira bisa kita bawa sebagai suatu pelajaran nih, mungkin untuk berbagai stakeholders lah gitu ya, kira-kira apa Prof nih dari mungkin kan Prof sudah banyak sekali pengalaman di global seperti itu, dan mungkin banyak sharing practice juga dari negara-negara yang sudah mungkin berhasil menurunkan angka infeksinya seperti itu. Dan untuk itu kalau
bisa kita adaptasikan di negara kita sendiri seperti apa, Prof? Ya, yang pertama memang komitmen politik penting, sangat penting. Karena ini program yang besar di satu jadi harus ada komitmen. Kalau nanti punya waktu kita bahas bahwa kita sebenarnya punya 2 model komitmen politik yang sangat bagus, saudara. Itu satu. Yang kedua, programnya sendiri jenis yang apa sudah kan itu sudah ada, itu sudah terbukti, sudah ada penelitiannya, banyak penelitiannya, baik apa yang harus ada dilakukan di lapangan, apa yang harus dilakukan di rumah sakit, apa yang harus dilakukan di puskesmas, itu data bukan data ya, prosedur yang itu sudah ada. Jadi itu tinggal diimplementasikan. Itu yang kedua. Yang ketiga memang tentu saja harus ada funding ya, yang memadai. Funding itu ada 3. Satu, funding untuk pelaksanaan program. Kedua, funding untuk riset, karena ini kan masih riset berkembang. Dan yang ketiga, funding buat inovasi. Jadi saya sangat menghimbau kalau mungkin ada berbagai inovasi yang bisa dilakukan. Itu yang ketiga. Jadi nomor 1 komitmen, nomor 2 program yang sudah ada tinggal dilaksanakan, nomor 3 funding, dan nomor 4 memang tidak mungkin dilakukan oleh satu sektor saja. Di dalam Hari Tuberkulosis Sedunia ini disebutkan lagi bahwa memang strategi nasional harus diperkuat, tapi perlu ada peran penting dari community leadership, jadi pimpinan masyarakat gitu, atau peran serta masyarakat, peran serta perusahaan juga begitu ya. Kemudian peran dari civil society itu juga sangat penting agar program ini bisa berjalan. Dan yang terakhir tentu peran dari masyarakat secara keseluruhan. Jadi itu yang bisa dipakai sebagai salah satu kisi-kisi lah untuk membuat TB lebih baik lagi di berbagai tempat ya. Tadi menarik dibahas tentang multiple drug resistance dan bahkan mungkin rifampicin resistance TB ya, Prof ya. Dan kira-kira kalau menurut Prof itu kita juga termasuk kontributor juga di pilar itu gitu ya, Prof ya. Dan ada strategi khusus juga nggak, Prof, kalau untuk MDR TB maupun XDR TB kalau kita mau bicara yang lebih luasnya lagi? Ya. Saya terus terang belum tahu kita punya audiens sampai sejauh mana sudah pemahamannya. Jadi bagus kita jelaskan dulu sedikit ya. Jadi obat tuberkulosis itu tidak satu. Obat tuberkulosis tidak bisa diobati dengan satu obat. Tuberkulosis diobati dengan beberapa obat. Nah, kalau orangnya sudah kebal terhadap beberapa obat, itu yang disebut sebagai multi drug ya. Jadi multi drug itu seperti kita ketahui artinya banyak. Jadi multi drug itu adalah resisten terhadap beberapa obat, walaupun utamanya adalah rifampicin dan INA dan obat-obat lainnya. Itu satu. Tapi yang kedua yang sekarang juga dikelompokkan dalam resisten ini adalah yang tadi Dr. Zulfan sampaikan sebagai rifampicin resisten, karena rifampicin peran besar untuk dalam peran penting dalam panduan itu, sehingga MDR multi drug resistant dan rifampicin resistant kemudian dijadikan satu. Itulah yang disebut sebagai resistensi masalah lain. Jumlah kasusnya kalau saya tidak salah di dunia sekitar 400 ribuan yang MDR itu. Di Indonesia 30 ribuan kalau saya tidak salah. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Yang pertama memang selalu disebut-sebut karena orang tidak makan obat dengan baik gitu. Orang harusnya 6 bulan tapi 2-3 bulan udah berasa enak dia berhenti begitu, atau balik lagi. Tapi juga ada faktor kualitas obat yang buruk, faktor distribusi obat dan sebagainya. Jadi faktornya cukup kompleks. Itu penyebabnya. Tapi kalau itu sudah terjadi, kan kita dampaknya ada 3. Pertama, orangnya lebih susah sembuh, gitu ya. Yang kedua, obatnya lebih mahal, lebih banyak menimbulkan efek samping dan sebagainya. Dan yang ketiga, kemungkinan kambuh dan kemungkinan meninggalnya lebih besar. Jadi memang MDR ini harusnya dihindarkan supaya orang jangan sampai jatuh ke resisten. Hanya karena kalau sudah terjadi resisten, masalahnya jadi lebih sulit, jauh lebih sulit lagi. Baik, Prof. Berarti kita mungkin bisa katakan bahwasannya memang kalau bisa ini jangan sampai jatuh ke kondisi drug resistance tadi ya, Prof ya, karena memang banyak sekali pasti implikasi yang bisa dialami oleh penderita TB-nya sendiri ya gitu ya, Prof ya. Baik, jadi kalau kita bisa move ke part selanjutnya mungkin tentang strategi pencegahan mungkin, Prof, ini jadinya strategi pencegahan maupun pengobatan serta nutrisi dalam hal ini ya, untuk TB ini ya, Prof ya. Kira-kira apa, Prof, yang harus dilakukan ya untuk mencegah penularan? Ini kita bicara tentang pencegahan penularan di tempat kerja nih ya, Prof ya. Tadi kan kita singgung juga masalah community gitu. Mungkin tempat kerja adalah salah satu bagian dari pilar itu gitu. Ada nggak kiat-kiat yang menurut Prof bisa kita lakukan untuk masuk ke situ, Prof? Ya, sebelum masuk spesifik ke tempat kerja, kalau
kan semua orang kan masih trauma dengan COVID ya. Pada waktu COVID kan vaksin merupakan salah satu bentuk pencegahan yang penting, sangat penting gitu ya. Jadi kalau orang ngomong pencegahan, pasti orang bertanya vaksinnya mana kan begitu. Jadi vaksin untuk tuberkulosis itu ada memang yang namanya disebut BCG. Saya kira ketemunya 1920-an kalau tidak salah. Tapi kalau BCG itu tidak bisa mencegah orang sakit tuberkulosis. Dia bisa mencegah tuberkulosis yang berat pada anak atau kematian tuberkulosis pada anak. Tapi untuk mencegah orang tidak sakit itu tidak bisa atau belum bisa. Nah, karena pada waktu COVID orang melakukan upaya maksimal untuk mendapatkan vaksin, maka teknologi yang mereka pakai untuk mendapatkan vaksin COVID sekarang sudah dicoba juga sebagian diterapkan. Sehingga kita memang bisa mengharapkan akan ada vaksin tuberkulosis. Jadi kalau bicara pencegahan, kalau ada vaksin tuberkulosis nantinya, maka tentu akan menjadi peran besar dalam pengendalian tuberkulosis di waktu yang akan datang. Itu satu. Yang kedua, untuk mencegah penyakit apapun juga, maka daya tahan tubuh itu sangat penting ya. Tadi Anda nyebut nutrisi ya, atau apapun bentuknya, tapi salah satunya tentu nutrisi tentu penting buat seseorang agar daya tahan tubuhnya kuat. Karena kalau daya tahan tubuhnya kuat, dia bisa terlindungi dari berbagai penyakit masuk tuberkulosis. Untuk tuberkulosis ini ada dua arahnya. Yang arah yang pertama adalah orang kalau tertular dari orang lain tertular, kemudian kalau daya tahan tubuhnya kuat, maka kemungkinan dia menjadi sakit lebih kecil. Tapi ada pilar yang kedua. Di dunia, kenapa tuberkulosis tidak atau lambat sekali hilang sampai sekarang? Karena ada sekelompok orang. Sekelompok ini banyak, lebih dari 1 miliar manusia di dunia ini yang disebutkan dalam kelompok tuberkulosis laten. Tuberkulosis laten itu adalah orang yang sudah ada kuman tuberkulosis dalam tubuhnya, tapi kuman itu tidur saja, ya, yang disebut dorman itu. Kalau daya tahan tubuhnya turun, maka si yang tidur aja ini bisa balik ya. Nah, karena itulah peningkatan daya tahan tubuh itu penting bukan hanya untuk mencegah penularan, tapi juga untuk si orang yang tuberkulosis laten supaya dia jangan sampai bangkit penyakitnya. Jadi memang tentu saja peningkatan daya tahan tubuh termasuk nutrisi ini penting. Sebenarnya kalau dulu waktu saya kerja di Kementerian Kesehatan ada program yang namanya cerdik gitu ya. Salah satu di antaranya cerdik itu apa yang perlu kita lakukan secara umum bukan tuberkulosis untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang pertama C-nya tuh cek kesehatan secara berkala. Ini sekarang ada program cek kesehatan gratis pemerintah, bagus. Kalau di perusahaan ada cek kesehatan, dan saya kira perusahaan ada itu bagus. Yang kedua, nyalakan asap rokok dari polusi udara. Ini gampang diomongin, tapi kadang-kadang ya implementasinya susah ya. Ya begitu ya. Walaupun gitu, karena kebetulan 24 Maret ini sedang dalam bulan suci Ramadan, saya kira bagus kita appeal untuk, karena mereka yang merokok, toh kalau dia puasa dia bisa berhenti sampai sebulan, bisa sampai sore kan, kenapa dia nggak terusin aja? Jadi kenapa nggak memanfaatkan momentum ini sekalian buat menanggulangi TB, sekalian menghentikan rokoknya, karena rokok dan TB juga ada dampak satu dengan lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, rajin berolahraga atau aktivitas fisik. Ya, tentu saja nggak perlu lari maraton semua orang 42 kilo begitu ya, tapi olahraga yang mungkin, aktivitas fisik yang mungkin dilakukan. Nah D-nya ini adalah diet yang seimbang dan yang bergizi. Inilah nutrisi masuk di sini, gitu ya. Nah, kemudian itu istirahatnya cukup. Sementara K itu kelola stres. Di mana-mana orang banyak stres, tentu saja perusahaan juga begitu ya. Cerdik ini bahan yang komplit untuk itu. Nah, jadi tadi kita pertama ngomongin soal vaksinasi, kedua peningkatan daya tahan tubuh dengan cerdik, dengan nutrisi juga bisa. Yang ketiga pencegahannya adalah dengan yang sebut terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi sekarang ini, sekarang ya sudah agak lama sebenarnya, kalau ada satu orang pasien tuberkulosis, maka orang di sekitarnya kemudian diperiksa, kalau diperlukan bisa diberikan terapi pencegahan tuberkulosis ini. Ini bentuk lagi pencegahan. Nah, pencegahan yang berikutnya yang keempat adalah kalau ada orang yang sudah mulai tidak ada keluhan, maka orang itu diberi fasilitasi untuk, atau orang itu diminta memeriksakan dirinya, supaya kan tentu saja belum tentu tuberkulosis gitu ya, apapun berbagai penyakit, tapi orang itu difasilitasi untuk memeriksakan dirinya. Kalau dia sakit, diobati itu kan gunanya 3. 1 supaya dia sembuh, kedua supaya dia tidak menulari ke orang lain. 2 bukan 3. 2 supaya tidak menulari ke orang lain. Jadi penting orang itu ada environment yang membuat orang bisa memeriksakan diri, dan environment juga membuat dia menyelesaikan pengobatannya. Nah, karena ngomong perusahaan, environment ini jadi penting. Karena ada stigma akan begitu. Jadi
Ini kalau kita lari sedikit ya, saya nggak tahu ini berapa lama kita podcast. Kalau kita mau lari sedikit, sekarang sedang ada program pemerintah tentang pemeriksaan kesehatan gratis. Saya lihat data sampai 17 Maret itu ada 700.000 yang mendaftar, tapi yang diperiksa 350.000. Karena orang balik sama juga, orang entah kalau saya periksa Ketemu. malah ketahuan penyakit apa. Nah, itu yang tidak boleh. Stigma seperti itu harus dihilangkan, harus ada upaya keras dari pemerintah buat masyarakat, kalau di perusahaan, pimpinan perusahaan, supaya jangan ada stigma, supaya orang itu bisa ditanggulangi dan penyakitnya bisa ditemukan kalau sakit dan bisa disembuhkan. Gitu. Baik, Bang. Jadi tadi kita sudah setuju bahwasanya pencegahan itu banyak sekali pilarnya ya, Prof. Ya. Dan mungkin salah satunya adalah tadi kalau kita bicara tentang dunia kerja adalah bagaimana kemudian mencegah stigma kalau orang sudah ketahuan atau didiagnosis memang dia terinfeksi tuberkulosis seperti itu ya, Prof. Ya. Nah, tadi juga kita singgung masalah nutrisi sebagai salah satu komponen dalam meningkatkan atau mendukung keberhasilan terapi yang dijalani oleh seorang penderita tuberkulosis. Dan kira-kira ini, Prof, bicara tentang nutrisi. Jadi nutrisi seperti apa yang maksudnya itu yang sesuai lah ya. Jadi yang maksudnya menjadi kebutuhan utama pasien-pasien yang sedang menjalani terapi tuberkulosis ini. Ya, sebenarnya begini, yang jelas kita butuh nutrisi yang diet yang bergizi dan seimbang gitu ya. Jadi kita tidak bisa masuk ke salah satu jenis tertentu yang tertentu, tidak. Sepanjang dia makan yang bergizi dan seimbang itu akan bagus buat yang sakit, juga buat orang yang tidak sakit supaya meningkatkan daya tahan. Jadi dua-duanya ya. Baik. Nah, tadi kita sudah singgung juga, Prof, tentang stigma ya. Jadi sebenarnya kami dari Otsuka juga punya satu program yang kita sebut sebagai Free Tuberculosis at Workplace. Jadi disingkat sebagai FTBAW. Jadi Free TB at Workplace. Jadi ini adalah salah satu upaya yang bisa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stigma negatif di workplace ya, Prof, ya, di tempat kerja seperti itu. Jadi nah, sebenarnya dari program ini ada beberapa benefit yang mungkin bisa ditawarkan yang didapatkan oleh perusahaan yang bergabung dengan program Free TV at Workplace ini. Yang pertama adalah edukasi dan asistensi program tentunya, karena nanti kita akan melakukan campaign ataupun edukasi lah ya, Prof, terkait tuberkulosis itu seperti apa, bagaimana terapinya, apa yang sedang dihadapi oleh seorang penderita dan dalam skala yang besar oleh negara dan di dunia seperti apa. Dan di sisi lain juga akan kita provide satu pendampingan dalam bentuk telehealth baik oleh dokter maupun tenaga ahli gizi, Prof. Gitu, tadi kan kita sepakat bahwasanya nutrisi, diet gizi yang cukup dan seimbang itu penting. Kemudian ada satu program pemberian makanan tambahan tinggi protein, Prof. Gitu. Jadi dan memang ada penelitiannya juga untuk penderita TBC yang dirawat di rumah sakit yang ternyata memang dengan pemberian tambahan protein yang cukup itu ikut membantu perbaikan secara klinisnya ya. Dan kemudian ada satu hal yang menarik adalah adanya satu akses sembuh TB apps. Jadi ada satu aplikasi tentang sembuh TB. Ini sebenarnya seperti patient diary sebenarnya, Prof. Patient diary, kalau kita tahu kan pasien yang sedang menjalani pengobatan TB itu dia harus diawasi ya. Jadi ada pengawas minum obat yang memastikan bahwasanya penderita ini memang sudah mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan pakainya gitu. Nah, jadi melalui aplikasi sembuh TB ini bisa direcord apa saja yang dilakukan oleh pasien secara day to day-nya gitu. Dan ini mungkin akan bisa membantu ke depan bagaimana kemudian mungkin Kementerian Kesehatan juga bisa mendapatkan data dari sana seperti itu. Dan mungkin kita sudah hampir sampai nih, Prof, ke penghujung podcast kita hari ini. Saya rasa sih sudah cukup banyak yang kita bahas. Mungkin waktunya memang agak terbatas, namun yang bisa saya simpulkan adalah pertama, masih cukup tinggi kejadian tuberkulosis tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, dan Indonesia berkontribusi besar terhadap beban TBC di dunia. Kita sebagai negara kedua dengan angka kejadian dan kematian tertinggi akibat TBC. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang tuberkulosis resisten obat,
Indonesia juga masih menjadi salah satu kontributor di sana. Kemudian ada hal yang terkait stigma pada pasien-pasien TB atau penderita TBC yang saat ini mungkin sedang bekerja di tempat kerjanya seperti itu ya. Nah, untuk itu mungkin kami bisa minta satu closing statement dari Prof terkait bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan dapat bermitra dengan Otsuka dalam hal Free TB at Workplace ini, Prof. Mungkin mereka bisa bergabung dalam program Free Tuberculosis at Workplace ini. Dan sebagai satu closing statement dari Prof, mungkin boleh? Ya, saya ada beberapa komentar tentang program tadi. Baik. 3 atau 4. Nomor 1, saya udah pernah lihat program ini di dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Iya. Masa di Bali itu di mana begitu? Saya udah pernah lihat bahwa ini mendapat apresiasi. Itu poin 1. Poin kedua, tadi saya ngomong sedikit tentang kita punya model komitmen. Sebenarnya ada 2 komitmen politik yang besar untuk tuberkulosis ini. 1, peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021. Yang kedua, tuberkulosis ini menjadi program juga dalam cita-citanya Presiden Prabowo. Nah, yang peraturan Presiden 67 2021 kan ditandatangani Presiden Jokowi waktu itu, dan ada banyak komponennya. Salah satu komponennya adalah penanganan tuberkulosis di tempat kerja. Jadi ada Kementerian Tenaga Kerja berperan. Jadi saya kira program ini bisa nyambung ke situ kan. Jadi gitu. Yang ketiga, saya senang juga dengar apps, karena kan sekarang semua orang ngomongnya apps, semua orang pakai HP begitu. Jadi saya kira itu pendekatan yang cerdik dalam pengertian ini, karena sesuai dengan kebutuhan, dengan gaya orang sekarang. Jadi saya kira itu hal yang bagus untuk dilakukan. Jadi saya tentu saja mendukung kalau memang ada kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan di masyarakat. Kalau makin banyak perusahaan yang bergabung, karena ini komponen salah satu dari Perpres itu. Kalau tempat kerja, pekerja, karyawan lebih sehat, bisa tertanggulangi tuberkulosis, itu tentu punya dampak bukan hanya produktif buat perusahaan, tapi punya dampak besar dalam pengendalian tuberkulosis sekarang di Indonesia. Baik, Prof. Ya, jadi kelihatannya banyak sekali hal yang bisa kita petik dari obrolan kita hari ini, Podtubers ya, bersama seorang Prof Chandra. Dan mungkin sebelum kita menutup acara ini, ada baiknya mungkin kita lakukan Tos TV bersama, Prof. Oke. Ya, jadi menghadap ke Siap ya? di depan. Oke. Ya, oke. Tos TV. Oke. Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi perusahaan Anda yang berminat untuk berkolaborasi dengan Otsuka dalam program Free TB at Workplaces, Anda dapat menghubungi kontak person kami melalui email dan nomor telepon sebagai berikut. Mari ciptakan lingkungan kerja bebas tuberkulosis dan eliminasi stigma negatif.